Di gudang garam Bapak berapa tahun? Apa dari awal gudang garam mulai membina atlet tenis meja Bapak sudah ada? Ya. Dari pertama? Ya belum ada gedung, yang minta gedung saya. Oh, Yang minta gedung saya sama Pak gudang garam tuh. Jadi dari pertama kali gudang garam membuat klub tenis meja itu saya. Bapak. Dari dulu itu Pak, sebelum saya dikirim ke Yugoslavia tahun 75, sampai sekarang saya tidak pernah tiap hari tidak lihat bola pingpong. Berarti nyaris tiap hari lihat terus. Iya, akhirnya bola pingpong ini saya jadi tahu pukul di sini jadi apa, pukul di sini jadi apa deh. Jadi masing-masing sudutnya itu kita tahu ya. Tahu. Saya ketemu Faisal, ketemu Rojak. Ya, Profesor Rahman. Sama Rojak. Loh, masih hidup ya? Iya, masih itu. Iya, iya. Karena generasi saya sudah meninggal. Tony Maringgi. Ya, Tony Maringgi. Atau siapa lagi ya itu ya? Ada Otong? Yang Otong ada saya. Otong kan Rojak. Oh, senior masih. Otong, Rojak, MP, Faisal sama. Faisal, Gunawan Seteja, Tony Maringgi. Siapa ya itu? Itu generasi saya. Siap sama-sama Pak, terima kasih. Ketemu lagi saya pengen mau lawan mau ngetes gitu. Lawan saya? Iya. Saya nggak bisa pingpong Pak. Bisa. Nggak, Saya lihat kok. Lihat di mana? Di TV. Ada di. Kayak Nah ini kita sedang bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama Sinyo Sufit teman-teman. Pak di gudang garam. Saya nemenin Pak Topeng akhirnya saya masih pengen jadi pemain. Saya panggil MP. Siapa? MP. MP. MP Lisan. Diana. Untuk bantu saya main. Jadi kendalanya kalau di Indonesia ini apa tuh? Apa ya? Kendalanya di Indonesia nggak Yang maju-maju. ngatur. Ada sponsor bagus, tapi bukannya untuk pembinaan Atlet. atlet untuk ini untuk supaya maju nggak pribadi. Itu salah. Saya lihat loh. Saya nggak sebutin orangnya loh. Jangan disebutin. Nggak disebutkan. Jangan. Tapi situ tahu orangnya. Nah, orang ini, beberapa orang ini ngomongnya pintar. Untuk ini pintar, kalau saya ngomong dari. Gitu loh. Sayang. ya seperti itulah pertenis mejaan olahraga di. Makin turun. Habis. Sponsor nggak ada. Kalau saya lihat. Seperti saya pikir. Saya pertahankan fikih, tapi kan pikirannya kan fikih udah kerja. Iya. Kebetulan kita kerja tekunin ini. Kamu mengharapkan yang lain juga nggak bisa. Lah sukun lumayan, pembinaannya lumayan. Karena bosnya langsung. Cuma itu aja Pak Son. Jadi kalau saya lihat Agus, saya nonton pingpong jadi capek. Jadi kesel ya Pak ya. Iya. Ini saya lagi ngobrol sama ini teman-teman sama bapaknya Vicky ya, sama Sinyo Sufit ya. Ini kalau menurut Bapak kalau pertandingan UAH sendiri gimana Pak? Yang ini pertandingan ini UAH ini kan UAH kan, Sadar Hidayat yang ngadain. Dengan UAH sekarang ikut andil ngadain pertandingan, oh ya untuk atlet-atlet Indonesia membina gitu kan. Dengan UAH turut ikut meramaikan loh tenis meja di Indonesia. Menurut Bapak sendiri gimana nih? Ini bagus sekali. Bagus ya? Ini kalau ada yang teliti, ada yang nyari bibit. Tapi kalau hanya begini-begini aja nggak ada guna. Nggak ada. Jadi ini harus begini nyari bibit. Makanya Vicky suruh saya datang nonton, suruh lihat. Makan saya baru datang. Tinggal fokusnya anak ini
misalnya ikut Telkom, Mm-mm. misalnya. Iya. Telkom ini siapa yang pegang? Siapa yang bina? Kalau yang mati, yang ini. Mm-mm. Kayak saya dulu di gudang garam ya begitu, Pak. Di gudang garam Bapak berapa tahun? Wah. Apa dari awal gudang garam mulai membina atlet tenis meja Bapak sudah ada? Ya. Dari pertama? Ya belum ada gedung, yang minta gedung saya. Oh, Yang minta gedung saya sama Pak gudang garam tuh. Jadi dari pertama kali gudang garam membuat klub tenis meja itu saya. Bapak. Oh. Karena Pak Tobing ditawarin suruh bikin bulu tangkis, tapi enggak mau bulu tangkis karena bulu tangkis sudah dipegang Jarum. Oh iya, bulu tangkis sama Jarum. Iya. Hmm. Jadi ya sudah, bingung aja kamu aja nyuyain. Terus kamu sendiri apa bisa? Ada yang bantu? Oh, ada double saya di Asian Games di Bangkok tahun 78 MP. Mm-mm. Coba ke Jakarta sama saya, Pak. Ke Jakarta sama saya, Pak Tobing. Menemuin Pak Ali Said di Jaksa Agung untuk meresmikan Gedung Sanjaya. Gedung Sanjaya. Ya, kita mau bangun gedung Sanjaya. Pak Ali Said datang, gini, yang buka. Pada waktu itu tahun berapa sih Pak? 7 Pertama kali gudang garam bikin klub tenis meja 80. tahun 80. Dan itu kan sekarang udah nggak ada ya? Itu Ada. nggak, gudang garamnya maksudnya klubnya kan udah Tunggu saya. masih. Masih. Klub gudang garamnya masih. Tenis mejanya masih. Masih, tapi pegawai semua yang main. Oh, pegawai. Kalau dulu kan waktu zamannya Bapak kan itu kan banyak atlet tuh, atlet-atlet gudang garam yang tanding, yang ini. Kalau sekarang mah lebih ada tenis mejanya, cuman hanya untuk pegawai saja ruang lingkupnya, tidak untuk pembinaan atlet. Dan nunggu saya kembali. Karena itu gedungnya gedung saya. Gudang garam tuh. Iya. Bapaknya bangun untuk saya. Jadi saya pikir-pikir, lihat kok Indonesia mundur ya, karena ya tidak ada satu pembinaan yang benar. Makanya tadi kan saya bilang sukun bagus. Sekarang ini. Dulu saya setengah mati, Pak. Kejuaraan dunia di Gothenburg itu tahun 85 itu nyari akhirnya saya ketemu bibit Dedi Da Costa. Sebentar tak jepitin. Gimana Dedi Da Costa gimana ceritanya? Zamannya dulu sempet di gudang garam juga. Iya. Dedi Da Costa. Terus habis itu saya serahkan ke Bu Diana Ini lagi. yang ngatur. Terus? Pak. Nah, Bu Diana cara ngaturnya ya nggak tahu bagaimana gimana. Dengan daerah misalnya dari Kalimantan mau latihan di sana harus bayar. Zaman saya nggak ada. Nggak ada. Kita bina, bukan bayar, bukan duit. Nah, itu nggak tahu. Itu berhentinya untuk pembinaan atlet gudang garam tahun berapa Pak? Kan dari tahun 80 tuh pertama kali Bapak mengusulkan bahwasannya gudang garam biar ada olahraga tenis mejanya, karena bulu tangkis sudah sama Jarum, berarti gudang garam ngambil tenis meja. Dari tahun 80 sampai sekarang Itu terakhir tahun berapa ya? Pokoknya saya serahkan MP Diana. Akhirnya tahun berapa ya berhenti? tahun berapa coba? Itu 90 berapa gitu loh. Berdiri kira-kira kalau perkiraan dari berdirinya gudang garam bikin tenis meja sampai katakanlah sekarang udah nggak ada pembinaan untuk atlet. Ada berapa tahun? 20 tahun? Ada. Lebih? Ada. 30? Nggak ada 20 tahun. 20 tahunan. 20 tahunan ya, 20 tahunan lah. Sekarang masih ada tenis meja cuman hanya untuk pegawai, karyawan gudang garamnya. Ya. Setelah itu saya ketemu bos, dia nawarin saya. Aduh, saya bilang, saya capek. Oh, ini istri saya kan sakit waktu itu kan meninggal. Betul. Ya itu. Jadi dari dulu itu Pak,
sebelum saya dikirim ke Yugoslavia tahun 75. Sampai sekarang saya tidak pernah tiap hari tidak lihat bola pingpong. Berarti nyaris tiap hari lihat terus. Iya, akhirnya bola pingpong ini saya jadi tahu pukul di sini jadi apa, pukul di sini jadi apa. Jadi masing-masing sudutnya itu kita tahu ya. Tahu, datang bolanya, rendahnya segini, segini, itu sudah tahu. Ini jadi kemudi. Iya. Sampai apal sekali. Pak, Nah, berarti anak bapak ini selain Vicky Supit yang pingpong siapa lagi, Pak? nggak ada. Ini Yang ini adiknya. Adik-adiknya enggak. Adiknya enggak. Berarti cuma satu Vicky Supit aja. Iya. Karena waktu itu kan saya pilih dua ini yang mana? Kayaknya yang bakat si Vicky, yang rajin. Itu juga bisa, tapi kurang bakat. Ya lebih ini ke bola. Oh, lebih suka main bola ya. Iya. Akhirnya ya gitu, Pak. Sampai saya pikir, saya ketemu Faisal, ketemu Rojak. Ya, Profesor Rahman. Sama Rojak. Loh, masih hidup ya? Iya, masih hidup. Iya. Karena generasi saya sudah meninggal. Tony Maringgi. Ya, Tony Maringgi. Atau siapa lagi ya itu ya? Ada Otong? Yang Otong ada saya. Otong kan Rojak. Oh, senior maksudnya. Otong, Rojak, MP, Faisal sama. Faisal, Gunawan Seteja, Tony Maringgi. Siapa ya itu? Itu generasi saya. Pada waktu itu yang Itu waktu jaya-jayanya di era tahun berapa sih, Pak? tahun 75 sampai 85. Itu pertandingan yang sudah diikutin yang paling berkesan itu pertandingan waktu di mana, Pak? Asian Games di Bangkok tahun 78. Asian Games di Bangkok tahun 78. Iya. Waktu itu dapat apa? Medali perak. Timnya waktu Bapak Sinyo sama saya. MP, Gunawan Seteja, Faisal Rahman. Faisal Rahman. Di Bangkok, Pak ya? Bangkok. Thailand ya? Terus SEA Games di Singapura. SEA Games di Singapura di Nanyang University itu saya 4 medali emas. 4 medali emas? Single, double, mixed double, ragu 4-4-nya ada borong. Diborong semua? Ya. Luar biasa. Di Nanyang University. Ada itu. Datanya ada di KONI, ada di itu. Itu yang, nah sampai sekarang, anak-anak sekarang nggak ada yang seperti saya itu. Jadi contoh seperti bulu tangkis. Budi Hartono, 7 kali Olimpiade, nggak ada. Susi Susanti Alam nggak ada. Elias Pikal nggak ada. Misalnya nggak ada. Kalau Bapak sendiri sekarang usia berapa? 65. Oh, 65. Kelahiran 59. Makanya saya main di Piala Pangdam situ kan ada. Nah, itu Bapak masih apa ya? Masih bisa tanding. Sekarang gimana? Sekarang udah enggak? Wah, sekarang ya tambah bisa. Enggak, maksudnya masih. Masih. Dengan kondisi seperti ini. Iya. Orang kita yang ngelihatnya aja udah ngilu, Pak. Ngelihatnya. Tapi kayaknya ada bed perlu dites gitu. Enggak loh, maksudnya kan gini loh. Kayak apa dari segi apa ya, misalkan kayak Bapak jalan udah kayak itu orang yang nggak tahu. Orang yang tahu kita itu pingpong itu untuk melihat. Begitu lihat kita yang perintahkan bukan tangan tapi kaki. Iya. Begitu lihat kaki jangan tangan. Kalau tangan mungkin gayuk-gayuk. Oh gitu. Iya, itu rahasia. Kalau orang Jawa bilang rahasia itu. Kan rahasia. Bener nih. Iya. Sampai dengan begitu. Gimana? Kalau ini pakai ini licin. Sampai ya. Loh. Saya masih kelihatannya sepele. Tapi masih kuat. Iya. Enggak, kalau pingpong masih kuat main berapa? Satu set, satu game masih kuat. Mau 10 set juga masih bisa. Masya Allah, masih bisa. Iya.
Apalagi sekarang gamenya 11. Tapi kalau misalkan seandainya Bapak kan sekarang domisili di mana di Surabaya. Kalau di Surabaya masih ada kejuaraan, masih suka ikut? Mau ikut? Masih? Ikut. Mau ke bawah? Oh ya silakan, boleh. Enggak, kamu mau ke bawah? Enggak, bikin ngobrol dulu sama Bapak katanya. Mas Iya. Vikinya, tak izin tak ambil dulu. Oh iya. Mas iya. Vikinya mau ngobrol dulu. Kapan lagi ketemu? Siap sama-sama Pak, terima Tapi kasih. ketemu lagi saya pengen mau lawan mau ngetes gitu. Lawan saya? Iya. Saya nggak bisa pingpong Pak. Bisa. Enggak, Saya lihat kok. Lihat di mana? Di TV. Ada di. Di kayak di garasi gitu. Oh, itu cuman iseng-iseng aja Pak cari keringat. Tapi gerakannya benar. Ini bentuknya ini benar. Impactnya yang salah. Impactnya yang salah ya. Nanti belajarlah sama Mas Vicky saya. Oh gitu ya. Iya Pak. Siap. Aduh.